putra teknokrat, pewaris pluralisme, cucu sang proklamator, putra mahkota Cikeas, dan The Power of Solo. Predikat itu disematkan pada diri para anak presiden Indonesia. Mbah Beringin sering menyebut bahwa akan ada pertarungan bintang pada kontestasi beberapa tahun ke depan. Perjalanan demokrasi Indonesia yang sangat dinamis ini selalu menjadi perbincangan menarik di ruang publik. Tak terkecuali tentang pewaris para presiden Indonesia terdahulu. Warisan kepemimpinannya diyakini oleh Mbah Beringin akan tampak nyata dalam kontestasi yang bergulir beberapa tahun lagi. Alhasil, nama-nama itu pun semakin kuat muncul di permukaan. Sebagian berasal dari keluarga politik yang telah lama dikenal, sebagian lain datang dari jalur profesional, militer, atau aktivisme sosial. Tentu kita kenal Ilham Akbar Habibie, teknokrat yang membawa warisan besar dunia teknologi Indonesia. Begitu pula Yeni Wahid, tokoh pluralisme yang tumbuh dari tradisi pemikiran Gus Dur. Ada nama Puan Maharani, pewaris dinasti politik yang berakar dari sejarah Republik. Putra mahkota Cikeas, Agus Harimurti Yudhoyono, perwira militer yang memilih jalan politik. Dan tentu yang paling merakyat, Gibran Rakabuming Raka, figur muda yang naik cepat dalam lanskap kekuasaan. Nama Habibie selalu identik dengan mimpi besar tentang teknologi Indonesia. Di balik mimpi itu, ada seorang sosok yang kini mulai diperbincangkan, Ilham Akbar Habibie. Ia adalah putra dari Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, tokoh yang membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dapat menjadi fondasi kemajuan bangsa. Namun, Ilham tidak hanya mewarisi nama. Ia menempuh pendidikan teknik penerbangan di Technical University of Munich, salah satu pusat rekayasa terbaik di Eropa. Di sana, ia mempelajari dunia yang sejak lama menjadi nafas keluarga Habibie. Selama bertahun-tahun, Ilham aktif dalam berbagai proyek teknologi dan inovasi. Ia berbicara tentang riset, industri berbasis pengetahuan, dan pentingnya Indonesia berdiri sejajar dengan negara maju melalui teknologi. Di tengah politik yang sering dipenuhi retorika, Ilham membawa pendekatan yang berbeda. Pendekatan seorang teknokrat, seseorang yang melihat masa depan bukan hanya melalui kekuasaan, tetapi melalui ilmu pengetahuan. Apakah Indonesia akan kembali melihat seorang Habibie di panggung kepemimpinan nasional? Jawabannya mungkin masih menunggu waktu. Dalam sejarah politik Indonesia, ada satu nama yang selalu dikaitkan dengan pluralisme. Ia adalah Abdurrahman Wahid. Dan tradisi pemikiran itu lahir seorang figur yang kini berjalan di jalannya sendiri, Yeni Wahid. Putri dari Presiden keempat Indonesia ini tumbuh dalam lingkungan yang sangat dekat dengan wacana kebangsaan dan keberagaman. Namun, Yeni tidak hanya berdiri sebagai pewaris sejarah. Ia membangun perannya sendiri sebagai aktivis sosial dan pemikir demokrasi. Melalui The Wahid Institute, Yeni aktif mendorong dialog antar agama dan penguatan nilai-nilai toleransi di Indonesia. Di tengah dunia semakin mudah terpolarisasi, pesan tentang moderasi menjadi semakin penting. Yeni Wahid sering dipandang sebagai wajah dari politik yang lebih inklusif. Politik yang tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi juga tentang menjaga keutuhan bangsa. Jika suatu hari ia benar-benar melangkah ke panggung kontestasi nasional, ia membawa warisan yang tidak kecil, warisan pemikiran Gus Dur, warisan tentang Indonesia yang plural. Beberapa nama politik Indonesia lahir dari sejarah panjang Republik. Puan Maharani adalah salah satunya. Ia adalah cucu dari proklamator bangsa, Soekarno, dan putri dari Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Sejak awal, perjalanan politik Puan tidak pernah jauh dari pusat kekuasaan. Melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ia menapaki berbagai posisi penting dalam pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan sejak 2019, ia memimpin Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Posisi yang menjadikannya perempuan pertama dalam sejarah Indonesia yang memimpin parlemen.
Bagi sebagian pengamat, Puan Maharani mewakili kesinambungan politik Indonesia. Sebuah garis panjang yang dimulai dari Soekarno, diteruskan oleh Megawati, dan kini berada di tangan generasi berikutnya. Namun dalam politik modern, nama besar saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kemampuan menjawab tantangan zaman. Dan menuju kontestasi, pertanyaan itu akan terus mengiringi perjalanan politik Puan Maharani. Putra mahkota Cikeas, Agus Harimurti Yudhoyono, atau yang lebih dikenal sebagai AHY. Sebuah nama yang sering disebut sebagai representasi generasi baru dalam politik Indonesia. Ia adalah putra dari Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun sebelum politik, ada jalur lain yang ia pilih, militer. AHY adalah lulusan terbaik Akademi Militer. Karirnya di militer berjalan menjanjikan. Hingga sebuah keputusan besar diambil pada 2016. Ia meninggalkan seragam militer dan masuk ke dunia politik. Kini AHY memimpin Partai Demokrat. Dalam berbagai forum, ia berbicara tentang pembangunan, demokrasi, dan masa depan ekonomi Indonesia. Bagi sebagian kalangan, AHY adalah simbol transisi dari generasi pemimpin lama menuju generasi baru. Apakah langkahnya akan sampai ke panggung tertinggi politik nasional? Perjalanan itu masih panjang, namun namanya sudah berada dalam peta. Di antara nama-nama yang diperbincangkan menuju kontestasi, Gibran Rakabuming Raka adalah salah satu yang paling muda. Ia adalah anak dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Sebelum terjun ke dunia politik, Gibran dikenal sebagai pengusaha kuliner di Surakarta. Namun, pada 2020, ia mengambil langkah yang mengubah arah hidupnya. Ia maju dalam pemilihan kepala daerah dan terpilih sebagai wali kota Surakarta. Dari kota itu, karir politiknya berkembang cepat. Namanya semakin dikenal secara nasional setelah tampil dalam panggung politik yang lebih luas pada pemilihan Presiden Indonesia 2024. Sebagai figur muda, Gibran sering dipandang sebagai representasi generasi baru dalam kepemimpinan Indonesia. Generasi yang tumbuh di era digital, generasi yang berbicara lebih langsung kepada publik. Namun, seperti semua perjalanan politik, jalan ke depan tidak pernah sederhana. Apakah Gibran akan terus melangkah menuju panggung yang lebih besar? Menuju kontestasi, pertanyaan itu masih sangat terbuka. Apa yang Kawula beringin saksikan dalam video ini bukanlah prediksi pasti. Bukan pula klaim kebenaran tentang masa depan politik Indonesia. Ini adalah sebuah analisis, sebuah pembacaan terhadap dinamika politik, terhadap latar belakang para tokoh, serta terhadap arah percakapan publik yang mulai berkembang hari ini. Analisis ini disampaikan oleh Mbah Beringin, sebuah sudut pandang yang mencoba membaca tanda-tanda zaman. Karena dalam politik, masa depan tidak pernah benar-benar pasti. Ia dibentuk oleh waktu, oleh keputusan para pemimpin, dan oleh pilihan rakyat.